Meski kandas sebagai bacawa pres, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan siap memenangkan Prabowo Subianto. Usai jamuan makan siang di kediaman pribadinya, Erick menegaskan akan setia bersama Prabowo. Pak, terima kasih. Saya akan support Pak Prabowo, ya, karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi. Kekuatan barisan Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran semakin kokoh. Usai bertemu Gibran di Surakarta dan menjamu Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ingin menjadi bagian Indonesia Maju bersama Prabowo Subianto. Ya, jadi saya terima kasih Pak Erick diterima di rumah, ini kehormatan besar. Saya dan Pak Erick sudah kerjasama dalam kabinet. Justru bidangnya juga saya banyak dibantu oleh Pak Erick, didukung, didorong. Dan alhamdulillah, terima kasih beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erick. Terima kasih Pak. Sangat besar artinya bagi saya karena saya paham Pak Erick seorang pekerja keras, seorang yang berpikir jauh ke depan, seorang doer, pelaksana doer, mengejar produktivitas, keberhasilan, dan kayaknya tangan dingin ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus begitu. Tentunya disambut langsung oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran dipimpin mantan Wamen BUMN sekaligus mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia Rosan Roslani. Meski telah resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo, Erick Thohir belum memastikan tugas dan jabatan yang akan diembannya dalam TKN Prabowo Gibran. Dalam waktu dekat, TKN Prabowo akan mengumumkan struktur tim pemenangan yang diklaim berasal dari berbagai kalangan. Tim Liputan, B-Universe. Dan pemirsa, kita akan bahas dukungan Erick Thohir untuk Prabowo bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati. Terima kasih Mas Adi dan juga Mbak Sarah telah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, kalau kita lihat nih, Erick Thohir bisa saja mungkin kecewa atau juga berbalik badan setelah kandas menjadi cawapres. Tapi ini kan tidak demikian. Bila kita lihat Erick Thohir, dia justru setia, tetap berada di barisan dan mendukung Pak Prabowo. Menurut Anda apa sih yang menjadi pertimbangan Pak Erick Thohir ini? Mas Adi? Ya Mbak, halo, sorry. Ya saya kira dua hal ya. Pertama, ini menunjukkan kedewasaan berpolitik Erick Thohir ya. Sekalipun sempat digadang-gadang sebagai sosok yang punya potensi yang cukup signifikan untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto, meski pada akhirnya seluruh partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo itu memilih Mas Gibran misalnya, tapi Erick menunjukkan sikap yang saya kira cukup luar biasa, masih terbuka dan memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto. Ini menurut saya layak diapresiasi sebagai sebuah sikap kenegarawanan. Nah, yang kedua memang harus kita akui Erick Thohir ini kan bagian dari menteri yang selama ini memang dinilai punya kedekatan dan hubungan yang cukup baik dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi dua hal ini yang paling mungkin bisa menjelaskan kenapa in the end of the day-nya Erick Thohir itu masih terus memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto, sekalipun tidak terpilih sebagai sosok yang bisa mendampinginya di Pilpres 2024 yang akan datang. Tinggal kita tunggu apakah dukungan politik yang diberikan oleh Erick Thohir kepada Prabowo ini berupa gerakan-gerakan politik yang seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Erick secara total memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto, ataukah berupa gerakan-gerakan lain yang sampai saat ini belum terdeteksi. Tapi secara prinsip memang dukungan Erick ini tentu mengkonfirmasi bahwa hubungan Erick dan Prabowo Subianto itu baik-baik saja sekalipun Erick tidak bisa maju di 2024. Ya, kemarin kita lihat saling membalas kalau kita lihat Pak Prabowo sempat di akhir mengatakan bahwa Erick Thohir si tangan dingin, apapun yang dia pegang selalu berhasil. Dan kemarin juga menyampaikan dukungan Erick Thohir sempat mengatakan, saya ingin menjadi bagian yang Indonesia yang lebih besar lagi. Apa yang Anda lihat dari makna-makna ini, Mas Adi?
Ya, saya kira kebersamaan antara Erick Thohir dan Prabowo Subianto selama di kabinet tentu membuat keduanya ini memiliki chemistry yang tidak bisa dibantah. Jadi hubungan keduanya, kenyamanan hubungan kerjasama ini melampaui batas-batas soal capres dan cawapres yang saya kira memang mungkin ya sampai saat ini masih belum berpihak kepada Pak Erick Thohir. Jadi oleh karena itu, sekalipun Erick Thohir tidak dipilih sebagai pendamping Prabowo, tapi Erick secara lugas dan secara transparan menganggap bahwa mendukung Prabowo adalah satu sikap yang rasional yang mungkin ditengarai oleh Erick sebagai langkah yang saya kira secara kalkulatif bahwa Prabowo adalah sosok yang menurutnya ini akan memberikan satu perbaikan yang cukup signifikan terkait dengan Indonesia di masa yang akan datang. Saya kira di situ konteksnya, Mbak. Oleh karena itu saya bilang, jadi hubungan Erick dan Pak Prabowo ya melampaui persoalan capres ya, tapi ini tentang bagaimana simultanse antara keduanya bisa bekerja sama dan terus membuat bagaimana kerjasama politik di antara keduanya ini terus lanjut di Pilpres 2024. Kalau mau ditambahkan sebenarnya kita juga sering mendengar misalnya Erick Thohir itu kan disebut sebagai salah satu menteri yang jadi anak emasnya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian Pak Erick Thohir ini mesra dan hangat dan terus memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto. Oke, Mbak Sarah, coba kalau Mbak Sarah sendiri menanggapinya seperti apa, Mbak Sarah? Kalau dilihat kan tadi ada sebuah sikap rasional ketika melihat kedekatan keduanya, Pak Prabowo dan juga atau Pak Erick Thohir selalu all out kepada Pak Prabowo. Anda melihatnya seperti apa sih kedekatan ini, dan mungkin ini yang akan menjadi pertanyaan, apa yang memang akan jabatan yang akan didapatkan Erick Thohir di TPN Prabowo Gibran sebenarnya? Ya, ada beberapa kata kunci yang tadi juga sudah disebut sama Mas Adi ya. Yang pertama kan contoh teladan untuk kita yang lebih junior, kita yang masih belajar, generasi muda, bagaimana mereka mengedepankan sebuah visi, sebuah harapan untuk Indonesia ke depannya. Yang seperti Pak Erick Thohir kemarin sampaikan, bahwa beliau punya visi untuk Indonesia yang lebih besar, Indonesia yang lebih maju gitu ya, bersama dengan Pak Prabowo. Jadi beliau menitipkan visi itu, jadi kemarin pun juga artinya beliau membuktikan bahwa beliau kemarin itu mau maju sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo itu bukan berdasarkan kepentingan pribadi, tapi memang sebuah visi yang itu ada di dalam visi yang dibawa oleh Prabowo Gibran. Nah, dalam hal ini juga ada dua kata kunci yang lainnya, yaitu rekonsiliasi. Karena kalau diingat, Pak Erick Thohir dulu itu adalah ketua tim pemenangannya Pak Joko Widodo gitu ya, Jokowi Maruf waktu 2019 yang lalu, dan sekarang setia untuk ikut serta bersama dengan Pak Prabowo. Dan artinya ada yang ketiga, yaitu keberlanjutan. Ini bukan hanya rekonsiliasi, bukan contoh saja, melambang untuk peaceful transition of power, dan juga tentunya untuk memastikan apapun yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk pembangunan Indonesia itu akan dilanjutkan oleh jajaran menteri yang ini kan bukan hanya mereka berdua, tapi juga ada menteri-menteri lain ya yang sekarang adalah menteri di kabinet Indonesia Maju yang sama-sama ingin melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan untuk Indonesia ke depannya. Artinya bahwa kehadiran Erick Thohir di tim pemenangan Pak Prabowo Gibran ini apakah akan sama menjadi ketua tim juga kan nanti dalam pemenangan Pak Prabowo Gibran ini? Sama seperti tahun lalu? Kan sudah ada Pak Rosan. Jadi posisinya apa nih kira-kira? Kalau tim pemenangan sudah masih ada. Belum tahu, dan itu saya yakin bahwa itu akan kita serahkan kepada para pimpinan ya, terutama di pimpinan Koalisi Indonesia Maju untuk menata, dan saat ini masih ditata untuk struktur tim pemenangan. Benarkah Mbak Sarah bahwa Pak Erick ini akan ditugaskan untuk pemenangan suara dari ceruk pemilih muda atau kalangan NU? Belum tahu Mbak, kita akan lihat. Oke, baik. Mas Adi, kalau gitu saya balik deh ke Mas Adi. Benar nggak? Kalau Anda membacanya seperti itu nggak sih Mas Adi? Ya, saya kira tidak ada bantahan apapun ketika Erick Thohir menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Tentu ini dianggap sebagai sebuah suntikan secara psikologi politik ya. Karena memang Erick ini dinilai punya penetrasi dan daya jangkau politik di ranah dua hal. Pertama,
di kalangan Nahdlin, dan yang kedua di kelompok pemilih muda ya, karena memang Erik ini adalah sosok yang menurut saya bukan hanya soal populer tapi disukai, terutama ketika menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, yang saya kira memang mayoritas pendukungnya itu adalah dari kalangan anak muda, itu pertama. Yang kedua ya, kita juga tahu bahwa Erick Thohir ini kan punya irisan ya dengan pemilih-pemilih NU, meski Pak Erick Thohir jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain memang ke NU-annya itu relatif baru, tapi minimal secara struktural Erick kan masuk dalam struktur pengurus penting ya di Banser kalau tidak salah, yang saya kira punya jejaring dan punya networking di kalangan pemilih Nahdlin. Jadi kalau melihat Erick Thohir ini kan dua hal: pertama sebagai bagian dari insentif politik elektoral, menggait pemilih-pemilih yang tentu saja diharapkan bisa memberikan dampak signifikan kepada Prabowo. Yang kedua adalah tentu sebagai upaya untuk menyamakan visi misi kepentingan politik yang selama ini sedang dibangun ya, terutama di pemerintahannya Pak Jokowi. Erick, apapun judulnya, adalah sosok yang penting berkontribusi terkait dengan bagaimana menjaga sustainability development di zamannya Pak Jokowi ini. Saya kira dua hal Mbak yang bisa menjelaskan. Tapi Mas Adi, selain elektoral tadi, tentunya apakah keberadaan Erick Thohir ini disinyalir dengan adanya suntikan logistik juga kah? Ya, saya kira Mbak Sarah lah yang tahu itu ya. Tapi kalau mau jujur ya, Erick ini sebenarnya paket lengkap ya, paket komplit. Orang juga tahu punya kapasitas, punya kemampuan, punya networking, dan tentu saja memiliki logistik yang nyaris tak bisa dibantah gitu loh Mbak. Hal-hal yang menurut saya memang penting dalam pemilu. Tapi saya kira bergabungnya Erick ke Prabowo bukan karena faktor itu, karena faktor tentu saja Erick dinilai punya daya gedor ya, secara elektabilitas bisa mampu meningkatkan tingkat keterpilihan Pak Prabowo Subianto dan Gibran nanti di Pilpres. Tinggal diuji, dan kita tinggal lihat sejauh mana ya dukungan politik yang disampaikan oleh Erick Thohir kepada Pak Prabowo, karena posisi Pak Erick di timnya Pak Prabowo akan menentukan sejauh mana akselerasi dan kerja-kerja politik yang akan dilakukan ke depan tentu saja. Oke, saya mau nanya tadi yang soal tim tadi ya, tanggapan Mbak Sarah terkait dengan hal itu. Ini mungkin meluruskan juga Mbak Sarah yang memang keluar akhirnya muncul terkait dengan selain elektoral juga kehadiran ini juga memenuhi tadi sistem logistik itu. Di Gerindra sendiri seperti apa menanggapi ini? Ya, kalau misalkan kita bicara tentang logistik, tim manapun pasti perlu logistik. Ini kita pasti udah di kontak-kontak terus, dikejar-kejar sama relawan dengan simpul-simpul. Yang istilahnya semuanya tuh antusiasmenya sangat luar biasa untuk hal tersebut ya. Karena bagaimanapun juga untuk bisa sosialisasi. Tapi Pak Erick Thohir ini kembali lagi menyampaikan bahwa beliau itu dengan segala kekuatan yang ada di dalam dirinya ingin ikut serta berbakti, ikut serta berkontribusi di dalam tim pemenangan Pak Prabowo Gibran. Dan ini dalam hal ini tentunya apakah itu bentuknya seperti apa akan kita lihat nantinya. Oke, akan seperti apa bentuknya kita lihat nanti. Tapi memang yang lebih menarik adalah di tim Prabowo Gibran ini ada dua sosok yang core-nya ini sama-sama kuat nih Mbak Sarah. Sosoknya sama-sama kuat di dunia bisnis. Ada Pak Rosan Roslani, kemudian tokoh Erick Thohir pun juga hadir. Apakah ini tidak akhirnya nanti tumpang tindih atau seperti apa nantinya? Atau ini menjadi bagian dari strategi juga? Mereka semua telah menunjukkan kenegarawanannya itu lagi tadi ya Mas Adi sampaikan. Justru saya rasa saya sangat optimis ya sebagai anak muda melihat bagaimana para pemimpin ini bisa betul-betul mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan persatuan Indonesia, dan saya rasa itu semangat yang dibawa. Oke, baik. Terakhir Mas Adi, tadi kalau kita lihat bahwa Erick Thohir ini menambah panjang daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju di poros Pak Prabowo. Kemudian Anda melihat selain Erick Thohir, ada Sandiaga juga tetap setia di barisan. Tadi kalau kita lihat Pak Erick di barisannya Pak Prabowo, Pak Sandiaga di barisan Ganjar. Nah, ini Anda membacanya akan seperti apa dengan para menteri ini? Ya, saya kira sebenarnya kalau mau jujur, baik Prabowo Subianto dan Pak Ganjar ini kan sama-sama berada di barisan kubu pemerintah. Tentu jika ada salah satu menteri tertentu ke Prabowo dan ada menteri yang lainnya ke Pak Ganjar misalnya, ini bagian dari pilihan politik yang biasa-biasa saja, sekalipun berbeda, tapi satu sama yang lain di antara mereka ini kan saling hangat satu sama yang lain. Oleh karena itu saya setuju dengan jargon politik itu ya, maknai biasa-biasa saja.
politik guyup. Jadi sekalipun sekeras apapun perbedaan dan persaingan politik, pada akhirnya ya bahwa politik kita, pemilu kita harus kondusif, karena siapapun yang menang jadi presiden itu adalah putra terbaik di negara ini. Karena saya melihat dari jauh ya Mbak, kalau kita melihat pemilu kita dari 2004 sampai 2019, politik kita itu adalah politik gotong royong. Tidak ada prinsip yang kalah itu jadi oposisi dan menang jadi penguasa tunggal. Yang kalah itu bisa dirangkul menjadi bagian dari kekuatan politik bersama. Ini yang disebut dengan demokrasi konsensus. Jadi kawan dan lawan itu hanya terjadi saat jelang pemilu, tapi setelah itu saling berangkulan satu sama yang lainnya. Jadi maknanya politik biasa-biasa saja. Oke, saling berangkulan tentunya balik lagi ya, walaupun bermusuhan di saat berkontestasi di dunia pemilu, politik, tapi balik lagi ujung-ujungnya berangkulan demi Indonesia. Tapi kita akan lihat seberapa besar tadi kalau saya mengambil kutipan Mas Adi, yaitu ada daya gedor Pak Erick Thohir ini untuk Pak Prabowo. Kita tunggu nanti ya, seperti apa tentunya dukungannya nanti. Terima kasih sekali lagi Mas Adi dan juga Mbak Sarah telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama.